Halo sahabat Pemetik, ketemu lagi bersama gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Tim nasional Indonesia lolos ya ke ronde 3 dari kualifikasi Piala Dunia World Cup 2026. Memang kemarin perjuangannya cukup luar biasa kalau menurut gue, walaupun masih banyak beberapa PR, tapi seiring dengan waktu di stage ketiga ini yang masih cukup lama sebenarnya dimulai, harusnya kita bisa berbenah ya, kita bisa memperbaiki kemampuan dari tim nasional kita. Entah apakah akan ada pemain naturalisasi lagi atau enggak, tapi yang jelas dengan pemain yang sekarang kita berhasil lolos ke babak ketiga. Nah, rencananya nanti di babak ketiga akan dibentuk menjadi 3 grup dari 18 negara yang lolos, yaitu peringkat 1 dan peringkat 2. Dan secara undian memang belum ditentukan sih tanggalnya kapan akan diundi, tapi kalau mekanisme undiannya sudah ditentukan bahwa akan dibikin menjadi 6 pot. Nah, ternyata memang seperti yang gue perkirakan, karena mungkin memang peringkat tim nasional Indonesia adalah yang cukup rendah di peringkat FIFA, ya maka tim nasional Indonesia masuk ke dalam pot 6, yaitu pot terakhir. Karena satu grup akan berisi dari 6 negara dan masing-masing negara akan melaksanakan pertandingan sebanyak 10 pertandingan. Jadi lumayan banyak ya, ada 5 pertandingan home kita nanti ya. Mudah-mudahan gue bisa nonton semua 5 pertandingan home itu. Dan malah yang gue baca infonya, rencananya itu bahkan ada 1 pertandingan nanti, entah 1 atau semua ya, gue lupa, kayak nggak salah sih 1 pertandingan akan dilaksanakan di Surabaya. Ya mudah-mudahan gue punya rezeki, gue juga bisa nonton ke Surabaya. Cuman masalahnya ini Gelora Bung Tomo itu agak cukup jauh dari kota Surabaya, tapi nanti kita lihat seperti apa. Nah, kalau melihat komposisinya, di pos 1 itu berisi oleh negara Jepang, Iran, Korea Selatan. Nah, ini mereka semua adalah langganan dari Piala Dunia. Iran udah sering banget, Korea Selatan apalagi, Jepang apalagi, mereka bisa masuk ke perempat final, luar biasa. Nah, di pot 2 langganan juga Piala Dunia, yaitu Australia. Qatar kemarin jadi tuan rumah, mereka lolos. Dan juga ada Irak pernah juga ikut Piala Dunia kalau nggak salah. Nah, pot 3 yaitu Arab Saudi, Uzbekistan, Yordania. Arab Saudi juga pernah ikut Piala Dunia, walaupun kalau Uzbek kayaknya belum deh, kalau nggak salah Uzbekistan sama Yordania belum. Nah, di pot 4 Uni Emirat Arab, Oman dan Bahrain. Pot 5 ada Cina, Palestina dan Kyrgyzstan, dan terakhir di pot 6 adalah Korea Utara, Indonesia dan Kuwait. Ya, gue kemarin sempet membaca komen-komen dari para netizen gitu. Jadi sebenarnya agak sedikit terpecah sih, bukan terpecah sih menurut gue, jadi agak sedikit perbedaan lah sebenarnya posisi kita di stage 3 ini seperti apa. Ada yang masih mengharapkan bahwa tim nasional Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia karena merasa bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kuat dalam sepak bolanya, dan juga ada yang merasa bahwa sebenarnya ini adalah momen dimana kita untuk memperbaiki diri dan juga mencari pengalaman terkait dengan kita bertanding dengan negara-negara besar. Nah, kemarin di Piala AFC kita sudah bertanding dengan Australia, dan itu lawan Jepang juga ya, kita bertanding lawan Jepang juga. Itu pengalaman yang sangat bagus menurut gua, dan kalau kita bisa mengambil pembelajaran dari pertandingan-pertandingan itu, gua merasa tim nasional Indonesia akan semakin berkembang dan akan semakin hebat. Nah, kalau gua pribadi terus terang gua merasa target yang paling realistis dari tim nasional Indonesia itu adalah berada di peringkat 4. Nah, peringkat 4 memang tidak langsung lolos ke babak selanjutnya, karena yang diambil dari 3 grup ini adalah peringkat 1 dan peringkat 2. Jadi 6 negara otomatis lolos Piala Dunia 2026. Nah, peringkat 3 dan peringkat 4 masih punya peluang untuk masuk ke stage 4. Walaupun stage 4 gue bilang akan makin berat lagi juga, karena yang peringkat 3 dan peringkat 4 itu akan diadu lagi dari 3 grup itu, dan ada 6 grup. Tapi itu akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat hebat menurut gue buat Indonesia. Jadi walaupun nanti kita nggak lolos ke Piala Dunia, tapi setidaknya kita punya modal yang kuat untuk menatap Piala Dunia selanjutnya. Karena memang secara target PSSI baru menetapkan target lolos ke Piala Dunia itu di tahun 2034 ataupun tahun 2038. Jadi ya sebenarnya peluang itu masih bisa kita jaga di tahun segitu. Jadi ini adalah momen yang penting, ini adalah roadmap yang jelas dari sepak bola Indonesia kalau menurut gua, dan kita tidak perlu terlalu menuntut, kalau menurut gua tidak perlu terlalu menuntut agar tim nasional Indonesia bisa lolos Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena apa?
dengan pengalaman itu adalah modal kita, modal yang kuat buat kita menatap di Piala Dunia selanjutnya 2034 ataupun 2038. Walaupun mungkin pemain-pemainnya sudah beda, tapi secara kultur kita bisa membuat itu, dan itu mudah-mudahan kita bisa mencapai itu. Ya, tapi memang siapa sih nggak mau tim nasional Indonesia lolos Piala Dunia? Semua pasti mau. Dalam lubuk hati yang paling dalam, gue pengen sebenarnya Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Tapi ya, gue mencoba realistis. Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa berada di peringkat 4. Apalagi kalau misalnya Indonesia masuk grup neraka. Itu pengalamannya sangat hebat sekali kalau menurut gue. Pengalamannya sangat berharga, dan apalagi kita bisa mendapati peringkat 4. Benar-benar luar biasa kalau menurut gue. Jadi ya, kita lihat seperti apa, karena kita bisa banyak belajar gitu dari negara-negara besar yang sudah ada di atas kita. Kita bisa banyak belajar karena permainan sepak bola adalah sebuah permainan tim yang memang tidak bisa bergantung kepada hanya satu ataupun dua orang ya. Walaupun kita misalnya naturalisasi, ada pemain juga yang kita lebih jago lagi, kita naturalisasi, ya belum tentu itu akan terbentuk menjadi sebuah tim. Contohnya juga Filipina kemarin naturalisasi, tapi gue lihat permainan mereka masih sama-sama aja, karena tim ini harus dibentuk gitu loh, nggak cuma hanya satu dua orang, karena sepak bola adalah permainan tim, dan itu sangat susah sekali ya. Buktinya banyak pemain-pemain hebat yang nggak bisa mampu mengangkat negaranya untuk bisa lebih berprestasi di tingkat negara. Jadi memang pemain oke lah, kualitas pemain dibutuhkan, tapi tim ini menjadi salah satu poin sebenarnya buat mereka bisa berprestasi lebih lagi. Oke, ya mudah-mudahan kita doakan hasilnya yang terbaik, undiannya juga memuaskan buat tim nasional Indonesia. Siapapun lawannya, kita lawan. Kita harus berjuang, tapi yang jelas mainnya jangan setengah-setengah. Tetap harus berjuang, tetap harus menang. Ketika pemain bola sudah masuk ke lapangan, yang ditunggu adalah menang. Walaupun secara realistis mungkin kadang-kadang target adalah seri, tapi ya itu bisa diatur. Itu masalah strategi dari pelatih sebenarnya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara. Oh iya, jangan lupa, bentar lagi Piala Eropa akan dimulai. Malam ini sih sebenarnya akan dimulai pertandingan pertama. Ya gue nanti coba nge-review juga, coba ngebahas Piala Eropa seperti apa, karena itu adalah salah satu agenda sepak bola yang cukup terbesar di dunia. Jadi ya kita harus tetap memantau, karena kita biar tahu perkembangan negara-negara lain seperti apa.